Hello everyone, we are named Nadia Safa Namayanti and my partner. My name is Muhammad Ramadhani and my partner. My name is Muhammad Fikri. Today we will presentation about manufacture district. And we have you enjoy the presentation. See you. I love you. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 24OSP085 akan menjelaskan apa itu AI atau Artificial Intelligence. Sederhananya, kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan komputer untuk belajar dari data sehingga dapat membuat keputusan atau prediksi yang cerdas. Untuk menunjukkan proses ini, kami menggunakan Teachable Machine dari Google. Alat web yang luar biasa ini memungkinkan kami melatih model AI seperti klasifikasi gambar tanpa perlu menulis kode sama sekali. Saya Nadia Safa Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses AI. Yang pertama adalah mengumpulkan data atau AI membutuhkan contoh berupa teks, gambar, atau angka. Yang kedua memberikan data atau data dirapikan agar mudah dipelajari. Dan yang ketiga, melatih model atau AI belajar pola dari data menggunakan algoritmanya. Adapun yang keempat, menguji model atau dicek apakah AI sudah benar dan memahaminya. Yang kelima, menghasilkan output atau AI digunakan untuk memprediksi atau menjawab. Yang keenam, ada perbaikan terus-menerus atau bisa dibilang data baru ditambahkan agar AI makin akurat. Baik, saya atas nama Muhammad Ramadhani 24OSP090 ingin menjelaskan kesimpulan tentang AI. AI adalah bidang ilmu komputer yang didedikasikan untuk menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang secara historis memerlukan kecerdasan manusia. Ini melibatkan kemampuan untuk belajar, bernalar, memahami, dan mengenali pola untuk membuat keputusan. AI bukan lagi sekedar konsep futuristik, melainkan teknologi yang sudah terintegrasi secara luas dalam kehidupan sehari-hari dan mencakup berbagai sektor di bidangnya. Saya Nadia Safa Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan perancangan produk menggunakan CAD 3D. CAD 3D adalah teknologi untuk membuat dan memodifikasi desain secara 3 dimensi menggunakan komputer, sehingga mempermudah visualisasi, pengujian, dan perbaikan desain sebelum diproduksi. CAD 3D juga bermanfaat karena bisa mempercepat proses desain dan revisi, mengurangi kesalahan, mendukung kolaborasi, dan bisa meningkatkan akurasi dan kualitas produk, mampu melakukan simulasi dan analisis. Baik, saya atas nama Muhammad Ramadhani 24OSP090 ingin menjelaskan tentang proses kerja 3D beserta kesimpulannya. Yang pertama, buka halaman Tinkercad pada browser, lalu masuk pada halaman login. Jika belum mempunyai akun, silakan mendaftar atau melakukan sign in. Setelah berhasil masuk di halaman, pilih dashboard, lalu pilih create, lalu pilih 3D design. Pada sisi kiri atas, klik nama muncul secara acak, lalu rubah menggunakan NIM Anda. Proses kerja yaitu pembuatan sisi atas. Pada basic shapes di sisi kanan, pilih komponen box, drag ke work plane bidang kerja. Lalu atur box mode solid panjang 40 mm, lebar 40 mm hingga 3 mm. Lalu mengatur parameter objek. Ambil komponen silinder, drag ke work plane. Atur ukuran silinder mode hold, panjang 6 mm, lebar 6 mm, tinggi 3 mm. Lalu salin menjadi 4 buah, kemudian atur jarak 2 mm seperti gambar di bawah ini. Pilih semua silinder masing-masing, lalu tekan shift untuk menggabungkan semuanya. Lalu pilih silinder dan box, tahan tombol shift, kemudian alihkan tekan L. Pilih posisi tengah horizontal dan vertikal, lalu pilih box dan silinder, lalu di grup Ctrl G. Lalu pembuatan sisi dinding. Pilih box
komponen, lalu drag ke work plan bidang kerja. Atur ukuran box dengan mode solid, panjang 40 mm, lebar 40 mm, tinggi 30 mm. Pilih komponen box, drag ke work plan, lalu atur ukuran box mode yaitu hole, panjang 34 mm, lebar 34 mm, tinggi 30 mm. Lalu pilih kedua box, tahan tombol shift, kemudian align, tekan L. Pilih posisi tengah horizontal dan vertikal, lalu kedua box di grup. Selanjutnya yaitu pembuatan sisi alas. Pilih komponen box, drag ke work plan bidang kerja. Selanjutnya, atur ukuran box dengan mode solid, panjang 40 mm, lebar 40 mm, tinggi 3 mm. Lalu pilih box lagi ke drag work plan bidang kerja. Setelah itu atur ukuran box mode solid, panjang 34 mm, lebar 34 mm, tinggi 5 mm. Lalu pilih kedua box, tahan tombol shift, kemudian align, tekan L lagi. Pilih posisi tengah horizontal dan vertikal. Pilih kedua box, lalu di grup Ctrl G. Setelah selesai komponennya, lalu konversi ke file STL. Pilih bagian atas di dinding, tahan tombol shift, kemudian align, tekan L. Pilih posisi tengah horizontal dan vertikal. Pilih bagian bawah dan align di grup Ctrl G, lalu eksporlah ke printer 3D. Dan kesimpulan CAD 3D adalah pemodelan digital yang dapat merevolusi desain dengan efisiensi, akurasi, kolaborasi lebih baik, dan mempercepat realisasi produk atau proyek, menjadi dasar penting untuk manufaktur, teknik, dan percetakan 3D. Saya atas nama Muhammad Ramadhani 24 OSP 090 ingin menjelaskan tentang apa itu 3D printing. 3D printing adalah proses manufaktur yang memungkinkan pembuat objek fisik dari desain digital dengan cara menambahkan material lapis demi lapis. Teknologi ini berkembang pesat dan banyak digunakan dalam berbagai sektor, seperti industri, manufaktur, pendidikan, kedokteran, dan arsitektur, dan elektronik. Proses percetakan 3D dimulai dari model digital yang dirancang menggunakan perangkat lunak CAD, yaitu biasanya kita pakai Tinkercad, yang kemudian diubah menjadi file dengan format standar seperti STL atau OBJ. Teknologi 3D printing menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan metode manufaktur tradisional. Salah satunya adalah kemampuan untuk memproduksi bentuk kompleks tanpa perlu cetakan khusus, sehingga ideal untuk pembuatan prototipe cepat atau produk kostum. Selain itu, proses ini juga mengurangi limbah material karena hanya menggunakan bahan sesuai kebutuhan desain. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 24OSP 085. Saya akan menjelaskan proses kerja dari 3D printer. Jadi pertama itu kita akan melakukan pendesainan atau mendesain seperti objek ini. Kita melakukan kubus untuk tempat PCB. Setelah selesai kita ekspor. Sini kita klik STL. Setelah itu kita lanjut ke aplikasi 3D printernya. Setelah memasuki aplikasi 3D printer ini, kita pilih file, kita load, kita pilih ini file yang tadi, kita open. Setelah itu kita konekkan. Setelah terkonek, kita ke sini, klik slicer, slice with, kita pilih ini. Setelah itu lalu kita print. Dia akan melakukan kalibrasi dulu sebelum bekerja. Oke. Baik, saya atas nama Muhammad Ramadhani 24 OSP 090 ingin menjelaskan tentang apa itu perakitan komponen dual inline
package ke printer circuit board. Komponen dual line package merupakan jenis kemasan komponen elektronik yang paling umum digunakan dalam pembelajaran dan perakitan rangkaian elektronik dasar. Komponen DIP memiliki dua baris kaki pin yang sejajar dan dirancang untuk dipasang ke papan rangkaian cetak PCB melalui lubang-lubang through hole. Jenis kemasan ini banyak digunakan pada IC integrated circuit, microcontroller, dan chip logika digital. Keunggulan dari komponen DIP adalah kemudahan pemasangan dan pelepasan serta kompatibilitas dengan breadboard dan soket IC. Printed circuit board atau PCB adalah media utama dalam penyusunan dan penghubung komponen elektronik. PCB berfungsi sebagai tempat dudukan dan penghubung antar komponen melalui jalur tembaga yang dicetak dalam permukaannya. Perakitan komponen ke PCB adalah proses menempatkan dan menyolder komponen elektronik seperti DIP ke papan sirkuit cetak sesuai dengan layout yang telah dirancang. Langkah pertama dalam proses ini adalah mempersiapkan alat dan bahan seperti solder, timah, tang potong, dan komponen elektronik. Setelah itu komponen DIP dipasang ke posisi yang sesuai pada PCB, lalu dilakukan penyolderan untuk mengikat kaki komponen ke jalur tembaga di papan sesuai layout yang tersedia. Jadi, kesimpulan dari perakitan komponen DIP ke PCB bertujuan untuk memasang dan menyolder komponen elektronik secara tepat agar rangkaian bekerja dengan baik dan aman. Baik, saya atas nama Muhammad Ramadhani 24 OSP 090 ini menjelaskan apa itu mini smart factory. Mini smart factory adalah representasi skala kecil dari sistem manufaktur pintar yang menggambarkan alur produksi otomasi dan terintegrasi. Meskipun berskala mini, sistem ini mencerminkan prinsip kerja pabrik modern seperti penggunaan sensor, pengendalian otomatis, serta konektivitas antar perangkat. Mini smart factory biasa digunakan sebagai alat edukatif atau prototipe untuk simulasi alur produksi yang kompleks dalam bentuk yang sederhana dan terjangkau. Komponen ini utamanya meliputi jalur konveyor, sensor pendeteksi seperti sensor warna, jarak, dan berat, serta pengendali seperti Arduino atau PLC mini. Sistem ini juga dapat dihubungkan dengan antarmuka pengguna atau jaringan komputer untuk simulasi monitoring dan pengendalian secara real time. Sistem otomasi industri adalah penerapan teknologi untuk mengontrol dan memantau proses produksi tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Otomasi memungkinkan untuk peningkatan efisiensi, akurasi, dan konsistensi dalam produksi serta mengurangi kesalahan akibat faktor manusia. Dalam konteks industri 4.0, otomasi tidak hanya sebatas pada mekanisasi, tetapi juga mencakup integrasi sensor, aktuator, dan sistem kendali pintar untuk menghasilkan proses yang responsif. Sistem ini sering diterapkan dalam lini produksi massal seperti perakitan, pengepakan, hingga inspeksi kualitas. Baik, saya Muhammad Fikri dengan NIM 24 OSP 085 dari kelompok 1 akan menjelaskan proses kerja dari otomasi mini smart factory. Jadi di sini pertama itu kita akan melakukan program di aplikasi Arduino Uno. Jadi ini adalah programnya yang sudah di program. Di sini pompanya saya diberi delay selama 5.000 atau setara dengan 5 detik, dan di sini servonya diberi delay 3.000 atau setara dengan 3 detik. Setelah ini kita akan upload programnya, kita tunggu sampai complete. Ini bagian ketika programnya sudah komplit, kita tekan tombol start, lalu kita jalankan. Di sini kita taruh objek, dia akan mengisi selama 5 detik sesuai program, lalu akan servonya kita beri 3 detik, kita beri lagi objek,
Dia akan mengisi lagi sampai 1, 2, 3, 4. Begitulah penjelasan dari sistem mini smart factory ini. Sekian dan terima kasih. Jadi, kesimpulan dari Mini Smart Factory mengintegrasikan sensor, aktuator, conveyor, dan Arduino untuk mensimulasikan proses produksi otomatis sehingga membantu memahami konsep otomasi industri modern secara sederhana. That you